Bismillahirrahmanirrahim. Saya Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rembang, Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Fasilitator saya adalah Bapak Isbandio SPD MKOM dan pengajar praktik saya adalah Bapak Sigit Priyobodo SPTMM. Refleksi tentang kontribusi saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah bahwa pertama, seorang guru profesional harus mampu mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Kedua, budaya positif dapat dilakukan dengan mengaplikasikan disiplin positif, memaknai motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan melaksanakan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah disiplin yang bersumber dari kesadaran diri sendiri. Pertama, metode implementasi disiplin yang membuat siswa bertanggung jawab dan mengembangkan motivasi internal. Kedua, mengarah ke disiplin yang bersifat kontrol. Ketiga, mengajarkan kepada siswa akan kesadaran diri dan bukan karena terpaksa atau karena adanya reward and punishment. Motivasi perilaku manusia terdiri dari dua jenis, yaitu adalah motivasi internal dan motivasi eksternal. Ada beberapa jenis motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang dihadapkan dan menghargai diri sendiri. Jika guru paham motivasi tersebut, maka ia akan bisa memahami motivasi murid dan hindari reward and punishment untuk menghindari motivasi yang bersifat eksternal. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah penting sehingga perilaku bisa didasari oleh motivasi internal tanpa paksaan dan tanpa harus diminta serta diawasi. Guru berkontribusi keyakinan kelas atau sekolah. Atau sekolah itu dapat terjadi sehingga perilaku bisa didasari dengan motivasi internal tanpa paksaan dan tanpa harus diminta serta diawasi. Pertama, guru berkontribusi membentuk agar terbentuk kesepakatan kelas. Kedua, berupa pernyataan bersama yang mudah diaplikasikan secara bersama. Selanjutnya, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah semuanya sudah terpenuhi? Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas bahwa kesalahan itu adalah sebuah hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses belajar. Kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu mengkonfirmasi apakah siswa menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan itu sebuah kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan kepada siswa apakah tindakannya melanggar keyakinan kelas dan bagaimana ia bisa menemukan solusinya secara mandiri. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai apakah kita di kelas. Yang pertama disebut sebagai penghukum, yang kedua disebut sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga disebut sebagai teman, yang keempat disebut sebagai pemantau, dan yang kelima disebut sebagai manajer. Sebaiknya guru berperan sebagai manajer karena guru mencari solusi bersama murid untuk mendorong murid mendapatkan solusinya secara mandiri, memberi kesempatan murid untuk melakukan restitusi, atau menciptakan kondisi agar ia mampu dan mau bertanggung jawab secara mandiri. Koneksi antar materi atau keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Modul 1.1 adalah tentang filosofi KHD, modul 1.2 adalah tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 adalah tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 adalah tentang budaya positif.
koneksi antar materi. Pertama, dengan menerapkan budaya positif, maka akan memperlancar tujuan pendidikan berdasarkan filosofi KD, yaitu berpusat pada siswa, menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, budaya positif dapat terjadi jika guru memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak, antara lain berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Budaya positif dapat meningkatkan kerjasama semua warga sekolah melalui keyakinan bersama secara universal. Ketiga, menurut visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif. Visi dapat diwujudkan melalui misi atau prakarsa perubahan. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya telah paham konsep modul budaya positif terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, reward and punishment, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Refleksi 1. Hal yang menarik dan tidak terduga tentang modul ini adalah bahwa tidak selamanya reward atau penghargaan itu bisa menjadi sesuatu yang baik untuk diterapkan. Kadangkala reward atau penghargaan itu juga harus dihindari karena hanya bisa menimbulkan motivasi secara eksternal. Refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah setelah mempelajari modul 1.4? Perubahannya adalah saya memahami bahwa posisi kontrol yang baik adalah sebagai manajer dan penanganan problem siswa melalui segitiga restitusi. Refleksi 3. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif di kelas atau sekolah? Saya mendampingi siswa untuk memecahkan masalah dengan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami perasaan saya senang dan tergerak untuk membuat perubahan dengan menggunakan budaya positif. Menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep tersebut, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah murid merasa senang karena masalah diselesaikan dengan segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki adalah menumbuhkan kesadaran diri atau motivasi internal pada murid. Itu tidak mudah, butuh waktu dan butuh proses. Karena yang instan itu cuma mie. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Bagaimana posisi kontrol yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, sebelumnya saya lebih sering memakai penghukum dan membuat merasa bersalah, dan perasaan saya sebetulnya khawatir karena mencemaskan bagaimana perasaan siswa jika mereka menjadi pendendam. Setelahnya, saya lebih sering memposisikan diri sebagai manajer untuk mendampingi dan mengarahkan siswa guna menemukan solusi atas masalahnya sendiri secara bertanggung jawab, dan perasaan saya menjadi lebih lega dan bahagia. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jika ada, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana mempraktikannya?
Sebelumnya pernah, tapi hanya mengharapkan menstabilkan identitas bahwa wajar jika setiap orang pernah salah, karena itu adalah bagian dari proses belajar. Refleksi 8. Selain konsep dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas? Hal yang urgent juga adalah kesepahaman bersama untuk bekerja sama menerapkan budaya positif oleh semua stakeholder, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Terima kasih. Salam guru penggerak tergerak menggerakkan. Saya Puja Stuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rembang Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.